Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2021. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan ya, itu saya bahas setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Eh, itu saya bahas untuk minggu depannya lagi. Jadi saya sebutnya minggu ini karena kalau sudah masuk hari Senin ya tanggal 13 itu sudah minggu ini ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan minggu tanggal 6 sampai tanggal 10 bukan, tapi melainkan minggu tanggal 16 sampai maaf tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 September ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas 6 saham. Saya langsung bahas yang pertama adalah Wood. Jadi Wood ini menurut saya masih menarik ya. Jadi dia memang trennya masih sideways ya. Sideways range-nya dia kalau di weekly chart-nya ya, di grafik mingguannya ya, itu dia antara 710 sampai dengan 870. Jadi supportnya 710, resistennya 870. Dan closing terakhir di 745. Menurut saya sih masih peluang ya dia ya. Masih cukup bagus untuk naik ke 870 lah dalam 1-2 minggu ke depan ya, karena sebelumnya dia patternnya memang seperti ini ya, dia sideways pernah breakdown ya ini sebelumnya ya, tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 710 dia ada kemungkinan breakout ke atas 870 ya. Jadi istilahnya dia itu sideways di jalur uptrendnya ya, mestinya di sini jalurnya memang uptrend ya, seperti itu ya. Kita jangan terpandang dengan area ini ya, oh Pak Suntar ini sebelumnya naik kemudian sideways lama ini uh, gagal naik ya, dia turun lagi ya. Ini agak sedikit beda ya. Kalau ini kan dia sudah mulai turun ya, seperti ini ya. Ini bukan sideways sebenarnya ya. Kalau ini memang dia turun tapi dia naik lagi ya. Jadi cenderung sideways range-nya ya, seperti itu ya. Uh, Kemudian kalau kita perhatikan ya, memang ini cukup menarik ya selama dia berada di atas 710 ya untuk Wood ya. Kemudian di sini kalau kita lihat daily chart-nya ya, seperti ini ya. Nah, dia memang sempat breakdown 745 ya, garis saya sebelumnya ya. Tapi saya sudah sebutkan ini adalah area buy on weakness ya, 745 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 745 boleh buy ya, seperti itu ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya di sini juga sama berlaku ya. Kalau naik ke atas 745 memang peluangnya terdekatnya ke 785 ya. Ini resisten berikutnya yang dia harus tembus. Memang minggu lalu penutupannya agak ya kalau dibilang bagus sekali ya enggak sih, karena dia 745 belum berhasil ditutup di atasnya 745 ya, tapi masih ada peluang ya untuk 1-2 minggu ke depan. Jadi kalau yang mau buy sekarang, bagi tipe-tipe yang suka buy on weakness dekat support ya, ya mungkin buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di area. Kalau kita perhatikan di sini ini kan 720 ya low sebelumnya, tapi minggu lalu sempat lower low 710. Jadi kita pasang stop lossnya kalau buy sekarang ya di 710, maksimum di 675 kalau mau agak jangka panjang ya, maksimum stop loss di 675. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 785, nanti kalau dia naik lagi ke atas 810 tambah lagi target berikutnya di sekitar area 850 sampai dengan 900 ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang untuk naik. Ini untuk Wood ya, ini sebelumnya target Fibonacci extension saya hapus saja karena sudah lewat jauh ya, itu sudah ke belakang. Uh, ini sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, saya tariknya untuk Fibonacci retracement ya. Ini kan dia sempat higher high di sini ya. Jadi saya tariknya dari tarik. Kalau saya tarik di sini memang terlalu jauh ya, seperti itu ya, karena dia masih cenderung sideways. Jadi saya coba tarik sebelah sini aja ya. Nah, ini ya. Ini Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high yang di sini ya. Jadi kalau saya update Fibonacci retracement-nya ya, kalau kita lihat di garis Fibonacci retracement 38,2% di area sekitar 768 ya. Jadi dia selama bertahan di atas 600 Fibonacci retracement 61,8% ya di sini ya. Areanya kurang lebih akurat ya, sekitar 675 ya. Dia sebenarnya masih cukup bagus ya. Trennya seperti itu ya. Walaupun dia sideways lama ini ya. Masih ada peluang untuk breakout. Jadi belinya bertahap sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Naik ke atas 785 tambah lagi, naik ke atas 810 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Wood ya, seperti itu ya. Itu untuk uh, teknikalnya ya untuk Wood. Berikutnya untuk mingguan untuk hoki. Hoki kurang lebih juga sama ya. Dia masih testing area support 180 ya. Jadi dia memang trennya secara garis besarnya dia masih cenderung downtrend ya, walaupun ini sideways ya beberapa minggu. Ini sudah beberapa bulan ya. Kalau boleh dikatakan sekitar
3 bulanan dia tertahan di area 180 ya. Jadi kita jadikan acuan 180 adalah support kuatnya. Kalau mau bahas sekarang, maksud saya sih kalau mau bahas sekarang ya boleh aja, walaupun dia sideways dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 206 ya. Memang sebelumnya pernah breakout Pak Sunar, kemudian gagal lagi. Wah paling ini juga lama banget itu ya. Tapi menurut saya sih untuk kondisi sekarang masih cukup bagus lah kalau dia mau kalau kita mau koleksi ya seperti itu ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Memang dia arahnya masih sideways, sebelumnya dia di sini ya. Arahnya dia masih turun ke bawah ya sebelumnya. Kemudian dia sideways ya, setelah turun ke bawah sideways. Um, Kalau dia berhasil breakout ke atas 206 ya, membuka peluang untuk naik ke atas 228 dan 252 dan seterusnya ya. Jadi kenaikannya masih ada peluang cukup tinggi lah ya. Tapi ya memang ciri khasnya untuk Wood ya harus cukup bersabar ya seperti itu ya kalau dia berhasil. Kalau dia mulai naik, dia naiknya lama kok ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir ya. Mudah-mudahan aja ini bisa rally sampai dengan um, awal tahun depan ya seperti itu ya, Januari efek ya, sampai tanggal 20 Januari kurang lebih sekitar ya. Um, Kalau kita lihat dari daily chartnya, sebelumnya saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Dia sebenarnya masih cenderung downtrend ya, seperti saya sebutkan ya. Tapi dia sideways di area bawah ya. Jadi selama di bawah 222 ya. Sini Fibonacci retracement 1,8% ya. Angka saya sih di 220 ya. Jadi selama di atas di bawah 220 dia masih cenderung downtrend di bawah ya. Di area range kurang lebih Fibonacci retracement 78,6% dan 61,8% ya. Tapi bagi yang suka buy on weakness ya, di dekat area support ini menurut saya untuk Wood sih masih maaf untuk hoki ya masih peluang ya seperti itu ya. Yang sudah punya kalau mau pasang trailing stop atau stop loss ya pasang aja di 188 dan 180. Tapi belinya jangan terlalu banyak-banyak ya kalau mau buy sekarang karena dia masih testing area 188 dan 180. Kalau naik ke atas 200 tambah lagi ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Naik ke atas 208 tambah lagi, naik ke atas 214 tambah lagi dan seterusnya ya. Target pertama yang dia harus breakout adalah 220. Itu resisten terdekatnya ya. Ini swing high sebelumnya di 10 Agustus ya. Kalau di harga sekarang 190 ya, selama bertahan di atas 188 dan 180, menurut saya sih masih ada peluang untuk naik ke atas 220 ya. Itu untuk hoki ya. Jadi memang harus cukup bersabar lah seperti itu ya. Kita baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif banget ya, santai aja. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Tetap pasang trailing stop dan stop loss ya, sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan. Itu kurang lebih cukup untuk hoki. Berikutnya untuk Cleo. Cleo weekly-nya dia di sini sudah berhasil ditutup di atas 450 ya. Jadi minggu sebelumnya di sini ya, ini sebenarnya dia sudah cukup bagus ya. Jadi selama bertahan di atas yang 450 ya, close di atas 450, dia masih ada peluang untuk naik ke 505 ya seperti itu ya. Karena di sini ya kita lihat ya sebelumnya sudah testing breakdown ke bawah, kemudian dia berhasil rebound. Nah ini yang candle yang menarik di sini ya. Dia pernah sebelumnya ya dia sudah naik ke atas 450, pernah low-nya sampai di bawah 450, tapi dia berhasil close di atasnya 450. Jadi boleh dikatakan 450 ini adalah support psikologisnya ya. Selama dia bertahan di atas 450, kita masih ada peluang untuk take profit di atas 500 ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dikasih sampai 550 ya. Sejauh ini memang cenderungnya sideways ya, panjang ya ini ya, lama banget ya. Kalau boleh dikatakan Cleo ini ya, dia termasuk king of sideways ya. Dia kalau sideways lama ya, berbulan-bulan ya, seperti ini sebelumnya, berbulan-bulan, tapi kemudian dia berhasil breakout, dia naiknya lumayan ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita range-nya 1 tahun aja, dia masih cukup bagus lah profitnya ya, seperti itu ya, kalau kita masih bersabar gitu ya, tapi tetap disiplin juga ya. Kalau kita lihat di range daily-nya, ya kan ini saya gambarkan Fibonacci retracement sebelumnya ya jauh ya dari swing high di sini dan swing low-nya. Cuma kalau terlalu jauh mungkin saya coba geser aja ya karena terlalu jauh ya. Ada beberapa yang bilang Pak Sunar Fibonacci retracement-nya mungkin lebih dekat gitu ya. Ya kalau mau lebih dekat ya silakan ya, ini saya gambarkan ya. Ini di jalur downtrend-nya ya. Karena arahnya masih downtrend ya sebenarnya. Tapi dia sideways di bawah ya, istilahnya gitu ya. Downtrend-nya ya nggak sampai turun terus turun terus nggak ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini garis-garisnya kurang lebih sama dengan garis-garis yang saya berikan ya. Ini saya sudah gambarkan 580, kemudian ini 550 ya. Nah, ini di Fibonacci retracement 50% di 525 ya gambaran saya. Ini 521. Kemudian Fibonacci retracement 38,2% di area 495. Garisan saya ini resistennya kurang lebih sekitar 490 ya. Sampai dengan 505.
Nah ini kan 490 saya hapus saja, terlalu banyak garis ya. Jadi kalau mau buy sekarang untuk Cleo ya, boleh aja pasang stop lossnya di area ini yang 440 ya. Jadi tetap konsisten ya. Saya itu selalu mencoba untuk konsisten ya. Ini adalah area buy on weakness yang sudah sebutkan di analisa sebelumnya ya. Jadi memang selama dia bertahan di atas 450 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas ini ya, 464 ya, kurang lebih ya. Ini garisan saya. Kalau dia berhasil naik ke atas 464, target berikutnya di 476. Kalau berhasil naik lagi, berikutnya di 486 dengan target terdekatnya Fibonacci retracement 38,2%-nya di area sekitar 495 ya, 496 ya. Tapi di sini kemungkinan besar 505 dikasih lah. Paling tidak ya minim kalau nggak sampai 496 ya. Mungkin sekitar ini ya 492-an ya. Atau 486 ini kemungkinan besar bisa lah ya dalam waktu ya nggak dekat banget ya, mungkin agak panjang ya, 1-2 minggu atau 3 minggu ya. Ya mudah-mudahan nggak lama ya seperti itu ya. Kalau dari weekly-nya tadi ya, dia lumayan bagus ya candlenya, higher low, higher high, dan higher close. Yang suka tipe-tipe saham yang slow ya, maksudnya slow seperti ini ya. Dia fluktuasi hariannya nggak tinggi, jadi bisa sambil nyantai, sambil mungkin sambil kerja, sambil kalau istirahat kerja ya, bisa mungkin sedikit-sedikit pantau gitu ya. Dia memang dia ciri khasnya kalau sudah naik tinggi 1-2 hari itu sarannya memang take profit ya. Ciri khasnya memang gitu ya untuk Cleo ya. Kalau dia sudah naik tinggi 1-2 hari ya, ini 1 hari ya, 2 hari ya. Hari kedua kalau dia gagal bertahan di atas high-nya sebelumnya ya, dia ada kemungkinan turun lagi. Ya ciri khasnya seperti itu. Jadi jangan lupa kalau dia sudah naik tinggi 1-2 hari ya, dia hari berikutnya kalau dia gagal bertahan di atasnya high-nya sebelumnya ya, malah turun, apalagi kalau di bawahnya close-nya ya seperti itu ya. Itu lebih baik jual dulu ya, take profit dulu, atau pasang trailing stop sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. 476, 486 ya. Ini kalau mau average up. Tapi kalau misalnya dia gagal, misalnya kalau dia naik terus sampai 505, ternyata gagal, ya pasang aja trailing stopnya di 496 di sini ya. Ini area Fibonacci retracement 38,2%, kemudian 486, 476 seperti itu ya. Itu untuk Leo. Dan supaya jangan sampai kalau sudah naik tinggi terus dia besoknya turun drop ya, nanti profit yang sudah didapat hilang ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya INDF. Nah, INDF ini koreksi minggu lalu. Sebenarnya sih koreksinya cukup wajar ya, karena dia ada aksi korporasi pembagian dividen ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di daily-nya ini ada gap down, ini gap tadi dividen ya seperti itu ya. Nah, gap ini apakah harus ditutup Pak Sunar? Gap tidak harus ditutup ya, tapi kalau gap dividen untuk jangka menengahnya biasanya ditutup ya, tapi nggak langsung seperti itu ya. Gap-gap gini biasanya sih cukup wajar ya seperti itu ya. Maaf, suaranya habis hampir hilang ya, soalnya kemarin seharian ada live full trading ya dengan Mirai Asset ya. Jadi makanya saya Jumat itu saya nggak sempat bikin untuk video analisa saham harian karena ada live trading ya, sehari penuhan ya. Jadi di sini dekat dengan support terdekatnya di 6.000 ya untuk INDF ya. Jadi menurut saya sih walaupun dia drop, selama dia bertahan di atas 6.000, kesempatan untuk buy on weakness, karena dia sideways-nya dia lumayan bagus ya, 6.000 sampai 6.700. Memang ini 6.700 belum dikasih lah ya, tapi kalau pasang trailing stop ya masih lumayan lah profitnya, persentasenya seperti itu ya. Untuk saham sekelas Indofood ya lumayan lah. Nah ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 6350. Kalau dia berhasil naik ke atas 6350 boleh ya kalau mau buy ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya dia masih testing area 6125 ya. Jadi buy sekarang sih boleh-boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 6125 dan maksimum di 6000 ya. Itu stop lossnya, atau pakai acuan yang ini ya, swing low-nya 6050 stop lossnya ya. Jadi stop loss ada dua area maksudnya ya. Jual dulu sebagian 50%, kalau turun lagi ya jual dulu semuanya seperti itu ya. 100% berarti ya. 50% berarti semuanya kan 100% ya. Kalau dia naik ke atas 6350 tambah lagi silakan, atau yang mau average up ya kalau sudah punya buy and minus. Kemudian naik ke atas 475 tambah lagi. Kemudian ini kan dia high-nya di sini 6575. Tapi garis saya di area sekitar Fibonacci retracement 50% ya. 6600. Jadi ikutin aja itu. Naik lagi ke atas 6600 tambah lagi, naik lagi ke atas 6675 tambah lagi ya. Target berikutnya di 6825 dan sekitar area 6940 ya, di sini area Fibonacci retracement 38,2%. Ya sekitar 6900 lah ya, kurang lebih ya.
Karena sebelumnya saya tarik garis vibrasi retracement dari swing low di sini dan swing high-nya di 8.000 ya, seperti itu ya. Memang Indofood ini dia masih berjuang ya, berjuang untuk bertahan di atas 61,8%. Kalau dia berhasil bertahan di atas 61,8%, dia peluangnya jangka menengahnya masih cukup bagus lah, seperti itu ya. Memang fluktuasinya memang kadang-kadang lumayan tinggi ya fluktuasinya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, bisa kebayang nggak? Ini naiknya 1, 2, 3 ya, ini kurang lebih ya 4, 5, 6 lah. Dalam 6 hari betul-betul dia naik. Tiba-tiba berikutnya dia dalam 1 hari dia turunnya dalamnya. Tapi ini sebenarnya kalau turun di ini ya tanggal 31 Agustus ya. Kalau saya bilang sih wajar-wajar aja ya. Kalau biasanya kalau di akhir bulan ya, hari terakhir di akhir bulan ya, uh, atau hari-hari terakhir lah, 1, 2 hari di hari terakhir di hari akhir bulan ya, itu kadang-kadang memang dropnya banyak ya, seperti itu ya. Ciri khasnya terutama kayak Indofood ya. Ini sebelumnya kan kita lihat ini juga di dekat-dekat akhir bulan ya, tanggal 30 Juli ya. Dia gagal bertahan di atas double bottomnya, dia malah dropnya drastis ya, seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena adanya seperti misalnya reksadana saham ya, dia setiap akhir bulan dia ada istilahnya switching ya. Untuk bulan depannya dia ganti portfolionya atau mengurangi portfolionya, seperti itu ya. Jadi bisa saja mereka jualnya di akhir-akhir bulan ya, seperti itu ya. Jadi kalau tiba-tiba drop atau tiba-tiba naik di akhir bulan, itu biasanya sih menurut saya sih cukup wajar ya, seperti itu ya. Bukan istilahnya dibanting bandar, enggak ya seperti itu ya. Kalau Anda percaya dengan bandar, coba tunjukkan ke saya namanya siapa, ya kan? Dia bandarnya siapa? Bandarnya sama apa? Saya bisa melaporkan ke IDX loh ya. Semua semua orang punya hak untuk melapor ya. Jadi kalau Anda punya buktinya kalau dia memang bandarnya suka mempermainkan harga sahamnya ya, ya silakan tunjukkan buktinya. Anda bisa langsung lapor ke IDX bisa ya. Kalau mau, kalau minta saya laporkan ya saya bantu laporkan boleh. Karena di IDX itu ada peraturannya. Orang tidak boleh seenaknya sendiri memainkan harga sahamnya, seperti itu ya. Ada aturannya seperti itu ya. Jadi pengawasan di pasar modal itu ada ya. Jadi memang khusus untuk saham-saham yang tertentu yang tidak liquid ya, dia bisa diangkat naik tinggi ya, seperti itu ya. Ya itu sebenarnya sih bukan karena aksi bandar ya. Ya memang karena istilahnya inefisiensi ya, karena memang dia kurang liquid ya. Beli dalam mungkin 1 miliar 2 miliar bisa naikkan sampai arah ya, seperti itu ya. Ya karena demand dan supply-nya tidak seimbang ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti dimainkan bandar, enggak. Kalau dia misalnya memainkan beli kemudian dia pakai rekening lain jual ke rekening lain, itu nggak mungkin ya, nggak bisa ya, seperti itu ya. Ada peraturannya juga. Walaupun kalau dia misalnya beli pakai sekuritas A terus kemudian dia pindah sahamnya ke saham lain, terus kemudian ke sekuritas lain, kemudian dia jual di sekuritas B ya. Ya kalau dia sering melakukan itu, kalau ketahuan ya bisa kena tegur di bursa ya, seperti itu ya. Itu nggak boleh ya, itu namanya mempermainkan ya, seperti itu ya. Jadi kita sih fokusnya di price actionnya aja ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak suka saham itu ya pilih saham yang lainnya, seperti itu ya. Bukan berarti bursa di pasar saham kita jelek, enggak ya, seperti itu ya. Ini menurut saya sih masih potensial ya minggu ini, walaupun dropnya banyak ya. Ini adalah gap dari gap downnya dari dividen aja, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja masih sukses. Memang Indofood ini agak lemot ya. Sejauh ini sih laporan keuangannya masih cukup bagus, seperti itu ya. Hanya saja memang aksi akuisisinya untuk Pine Hill itu ya, PHC ya, itu memang masih dipertanyakan ya, kok mahal banget gitu ya. Ya ini setelah Indofood ya nggak jauh lagi ICBP ya, salah satu anak perusahaannya dari Indofood. Di sini memang selama dia bertahan di atas 8.300, sebenarnya ICBP ini masih cukup menarik ya untuk jangka menengahnya ya. Selama dia bertahan di atas 8.300, boleh lah ya kalau mau hold ya, sistem buy and hold ya, seperti itu ya. Laporan keuangan juga cukup bagus ya. Memang kenapa kok lesu banget Pak Sunar? Ya mungkin karena aksi akuisisi yang itu ya, Pine Hill ya, PHC ya, itu mahal banget, sangat-sangat amat mahal banget ya. Jadi akuisisi Pine Hill itu menurut saya memang kedepannya mungkin kalau performanya bagus ya, prospek bisnisnya bagus ya, bisa membawa ICBP lagi terbang ke atas 12.000 bisa ya. Bahkan bisa sampai kalau nggak salah target analis ya, kalau dia memang sukses ya, penjualannya makin meningkat ya, ya dalam 5 tahun ke depan ya, mungkin dia bisa sampai 20.000 lebih ya, seperti itu ya, bisa ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya, karena sebelumnya juga dia pernah
Ini ya sebelumnya dia kan pernah lesu di area sekitar ini ya. Lama banget ya 9 ribuan. Kemudian dia naik bisa sampai 12.500-an ya dan sampai waktu dekat ya seperti itu ya. Ini mungkin sentimen sebelumnya ya. Waktu masa-masa pandemi ya. Maaf pandemi di sini ya. Ini sebelumnya dia memang ada kabar yang kurang menarik ya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih uh, fokus saja di price exit-nya, supportnya 8.300, resistennya 8.700 untuk weekly-nya ya. Jadi kalau dipandang dia close-nya higher close dibandingkan dengan minggu sebelumnya, walaupun dia lower high dan ini kalau low-nya dia sama ya, minggu lalu dengan minggu sebelumnya sama. Jadi selama bertahan di atas 8.300 masih ada peluang bagus lah untuk ICBP ya. Kalau dilihat dari daily-nya ya, memang kalau di daily gambarnya banyak banget Pak Sunar garis-garisnya. Ini kotak merah ini apa? Itu adalah sideways range ya. Jadi dia selama bertahan di atas 8.300 masih peluang ke 8.925. Itu resisten dekatnya. Jadi kalau mau buy ya, buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 8.300 dan 8.200 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ya, naik ke atas 8.700 tambah lagi resisten dekatnya 8.925. Jadi kalau naik ke atas 8.925 ya berikutnya ke area kurang lebih sekitar 9.200-an ya sampai dengan 9.275. Ini high-nya di sini ya. Kalau misalnya terlalu banyak garisnya ya dikurangin aja ya. Ini saya kurangi ya. Berarti naik ke atas 9.200 boleh tambah lagi, naik ke atas 9.475 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi nggak terlalu banyak garis. Ini untuk average up ya. Kalau mau buy up ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang dia masih cukup bagus ya. Ciri khasnya dia ya memang ya sideways kemudian dia breakout koreksi sideways. Kalau dia breakout lagi dia biasanya peluang untuk higher high ya, karena sebelumnya di sini dia high-nya di sini ya, itu higher daripada yang high-nya di sini ya, lebih tinggi ya di sini ya high-nya. Jadi mudah-mudahan breakout lagi ya, target 8925 tercapai. Ini lumayan cocok sih untuk pemula ya seperti itu ya. Jadi yang barusan baru di pasar saham, barusan belajar beli ya mungkin JPP salah satunya ya seperti itu ya. Selama bertahan di atas 8.300 lumayan bagus. Oke, berikutnya untuk gudang garam. Gudang garam bisnisnya lesu Pak Sunar. Nah, ini sebelumnya diangkat naik tinggi karena aksi news saja ya. Seperti itu ya. Karena di aksi newsnya beritanya nggak benar atau nggak jadi atau gimana ya. Jadi dia turun ya seperti itu ya. Jadi sekarang dia testing lagi ya. Sebenarnya dari weekly-nya ya. Dia range-nya dia itu di area kurang lebih sekitar area ini ya. Ini terlalu banyak garis, saya hilangkan sebagian aja. Kalau saya tarik garis support areanya kurang lebih ya, support resistennya ini dia di area 32.500 dan 33.700. Memang areanya sempit ya, pendek ya, itu support resistennya. Tapi yang menarik di sini ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 35.000, itu kemungkinan besar dia akan naik ke atas 38.775 ya, minim di 38.775. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 35.000, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Karena sudah bertahan di atas 35.000, dia peluang naiknya lumayan besar ya daripada dia turun lagi ya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi risknya dia kalau sudah berada di atas 35.000, resikonya itu lebih rendah ya. Jadi rewardnya lebih tinggi. Kalau dia selama berada di bawah 35.000, dia masih cenderung turun ke bawah. Itu secara weekly-nya ya. Nah, secara daily-nya dia masih cenderung sideways di sini ya. Resisten terdekatnya memang di swing hanya 33.700 ya. Tapi garisan saya tetap sama ya, 35.000 ya kurang lebih ya. Ini area dengan yang saya kasih sebelumnya ya. Area buy on weakness kalau mau tunggu di bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 35.000 boleh lah ya, buy ya, seperti itu ya. Kalau kalau nggak mau buy sekarang, karena buy sekarang terus terang masih cenderung sideways dan masih resiko juga ya kalau di bawah 35.000. Jadi kalau mau tunggu di atas 35.000 silakan ya. Jadi beli saham nggak harus terlalu buy low sell high, nggak ya. Bisa saja kita buy high sell higher ya seperti itu ya. Tapi asal belinya jangan terlalu tinggi seperti ini ya di puncak ya. Sudah naik tinggi ini beberapa hari sudah naik tinggi terus kemudian kita beli banyak di sini ya. Dia turun ya. Ya itu mungkin salah ngajarinya ya seperti itu ya. Tapi kan kalian sudah sebutkan, memang sebelumnya saya sudah analisa saham harian, saya juga jelaskan mengenai gudang garam ya. Tapi saya sudah sebutkan stop loss-nya ya. Atau trailing stop-nya ya kalau mau buy ya. Jadi kalau jangan sampai kalau sudah turun Anda nggak jual ya seperti itu ya. Jadi bukan salahnya Pak Sunar kalau misalnya
saya bilang masih bisa naik lagi karena uptrendnya sebelumnya masih naik ya. Tapi kalau tiba-tiba koreksi ya, Anda pasang aja trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Baiknya kalau sudah di atas ya, baiknya bertahap aja. Sebenarnya kalau bilang ini di atas ya, ini sebenarnya dia sih kalau breakout lagi ke atas kemungkinan masih bisa naik lagi ya seperti itu. Makanya garis-garisnya sudah saya berikan ya. 49250, kemudian 51950 dan seterusnya. Jadi kan saya sebutkan belinya bertahap ya. Tapi saya sebutkannya sudah dari sebelumnya, sudah awal-awal, sudah waktu dia mulai breakout ya. Saya sudah sebutkan ya gudang garam ya di analisa samarian, analisa saham mingguan juga sudah ya. Seperti itu ya. Ini jadi mudah-mudahan mengulang dengan sebelumnya ya. Tapi ini masih belum ada sentimen positif sih. Mau wait and see boleh, mau buy sekarang boleh-boleh saja sih kalau mau buy sekarang ya, asalkan pasang stop lossnya di 32750 dan 32.000 maksimum ya. Jangan sampai stop lossnya jauh di bawah swing low-nya ini ya, 29925 ya. Nanti loss-nya banyak ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas 6 emiten untuk periode tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2021. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Terima kasih. Amin.